Risma, Hadir. Safira, Hadir. Sarah, Sindra, Hadir. Susanti, Hadir. Dharma, Sati. Alfa, ya jadi nanti disampaikan kepada temannya yang tidak hadir ya. Jadi yang alfa ada 5 orang. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa ya. Coba siapa yang bisa pimpin doa? Ya silahkan Aldo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya jadi berdoa sudah selesai. Jadi kita mulai masuk di materi kita ya. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Ya, gambar interaksi sosial. Di situ ada sekumpulan anak-anak ya. Nah, kemudian ini gambar apa? Anak sekolah. Ya, anak sekolah dan guru. Nah, jadi itu menggambarkan interaksi sosial antara kelompok siswa dan guru ya. Nah, kemudian ini gambar apa itu? Siswa. Ya, siswa dengan siswa. Jadi menggambarkan interaksi antar individu dan ya, individu. Jadi di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya kalian itu sudah membahas mengenai manusia, tempat dan lingkungan ya. Jadi sekarang kita masuk di interaksi sosial. Tepatnya mengenai pengertian dan syarat interaksi sosial. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi dalam materi ini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi tujuan pembelajaran kita dari segi pengetahuan, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan tepat. Kemudian siswa dapat menjelaskan cara terjadinya interaksi sosial dengan benar. Kemudian siswa dapat menganalisis jenis-jenis interaksi sosial dengan baik. Keempat, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dengan benar. Dan kelima, siswa mampu menguraikan ciri-ciri interaksi sosial dengan tepat. Nah, dari segi keterampilan, jadi melalui pembelajaran kooperatif, tim kuis diharapkan siswa mampu menyusun laporan dan menyajikan hasil diskusi tentang pengertian interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial dengan baik dan benar. Bisa dipahami ini? Bisa. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita melangkah lebih awal, Bapak akan sampaikan mengenai motivasi kita belajar materi ini. Yaitu kita mempelajari interaksi sosial ini sangat penting ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada manusia yang bisa hidup. Ya, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita pasti berkomunikasi. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian kita lanjut. Jadi ini materi kita ya. Pengertian interaksi sosial. Nah, jadi harus tahu dulu pengertian interaksi sosial. Adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan individu dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, kemudian jenis-jenis interaksi sosial itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian faktor-faktor berlangsungnya interaksi sosial itu ada imitasi, kemudian ada sugesti, kemudian ada identifikasi, ada simpati, ada empati, kemudian ada motivasi. Jadi ada 6 ya. Sedangkan ciri-ciri interaksi sosial itu jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Kemudian berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati dan adanya suatu tujuan tertentu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada berarti semua sudah jelas ya. Nah, jadi materi kita hari ini Bapak sudah sampaikan. Kemudian sekarang kalian mengisi RKPD.
Tapi sebelum mengisi LKPD, Bapak menyampaikan dulu tujuan teknik penilaiannya ya. Yaitu Bapak menggunakan teknik penilaian dilihat dari segi pengetahuan, ada keterampilan dan sikap. Bisa dipahami ini? Nah, jadi nanti ini ada LKPD, silakan kamu kerja. Ini tentang mengamati gambar. Tadi Bapak sudah tampilkan juga. Nah, jadi silakan langsung dikerja, waktu kalian tidak banyak ya. Ya. Nah, jadi diamati gambarnya ya, langsung diisi. Jadi kira-kira gambar pertama itu gambar tentang apa? Ya, langsung dikerja. Jadi dilihat itu gambarnya tentang apa, kemudian langsung diisi. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, cepat diisi, waktu kalian hanya 5 menit ya. Dilihat gambarnya baik-baik, kemudian dari penglihatan kalian kira-kira apa yang kalian bisa tuliskan. Silakan diisi. Perhatikan ya, diperhatikan gambarnya, kemudian kira-kira gambar apa itu. Jadi gambarnya ini perhatikan. Di mana Aldo? Ya, silakan diisi. Nah, jadi waktunya 5 menit lagi. Ya, sudah ya? Sudah. Ya, kalau begitu silahkan dikumpul. Ayo ketua kelas dibantu dulu Bapak. Ya. Kasih ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ya. Kira-kira setelah menjawab LKPD tadi ada yang mau ditanyakan? Ada. Berarti semua sudah
Ya, sudah paham ya. Berarti semua sudah jelas. Nah, kalau begitu silahkan kalian perdalam materi kalian dengan membaca buku kalian lagi. Ayo silahkan dibacakan buku kalian. Dibaca. Ayo silahkan dibaca bukunya. Jadi sebentar ini kita akan bagi kelompok ya. Bisa? Nah, jadi sambil kalian membaca ulang kalian punya materi, Bapak akan bagi kelompok dulu. Jadi Bapak bagi kelompok berdasarkan nama kalian yang ada di absen ya. Jadi coba kelompok 1 didengarkan, atau kelompok A itu ada Aldo, kemudian Nur Halimah, Niken, Charles, Kevin dan Larma. Nah, jadi kelompok A bisa langsung ke situ. Nah, jadi kelompok A kumpul di sini. Ya, tidak terlalu jauh ya. Ini saya Aldo kelompok A. Yang Bapak sebutkan tadi di kelompok A itu silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian kelompok 2 atau kelompok B ada Risma di tengah ya. Risma, Saiful, Lutfia, Sarah dan Pandi. Ayo, mana kelompok B? Nah, kita ayo, mana Lutfia? Aldo, sini kamu. Sini. Ipul, sini kamu. Sini, maju. Nah, jadi kelompok B hanya 3 orang. Sawal. Nah, kemudian kelompok C ada Susan, Sindra, Glenn, Raja dan Marvel serta Safira. Nah, di sini. Halo. Ya, jadi silakan dibaca buku paketnya kalian. Juga Bapak akan bagi modul ya. Jadi silakan modulnya dipelajari. Ya. Nah, jadi ini modulnya, silakan kamu baca secara bergantian. Kemudian buat pertanyaan. Buat pertanyaan 1 kelompok 3 pertanyaan. Ya, jadi nanti silakan dibaca modulnya. Kalian diskusikan kira-kira pertanyaan apa yang akan kalian mau berikan kepada kelompok yang lain. Bisa dipahami ini? Nah, jadi nanti silakan buat pertanyaan aja dibaca, kemudian diskusikan kira-kira pertanyaan apa yang kamu mau berikan. Ya, silakan diskusi. Ayo diskusi. Kemudian berikan pertanyaan. Silakan buat
pertanyaan. Ayo silakan diskusi. Jadi langsung ditulis kira-kira pertanyaannya seperti apa. Ya, langsung ditulis di buku catatannya kamu saja. Ya, silahkan buat pertanyaan. Masing-masing kelompok tulis 3 pertanyaan. Ya, pertanyaannya ditulis. Pertanyaannya ditulis. Dan nanti setiap kelompok tidak ada yang boleh sama pertanyaannya ya. Ayo silahkan diskusi. Lutfia, silahkan diskusi Lutfia. Kasih maju kursimu Lutfia biar kamu lebih aktif lagi. Jadi silahkan dibaca modulnya, kemudian buatkan pertanyaan. Kemudian kalian juga harus baca modulnya baik-baik, karena jangan nanti ada pertanyaan dari kelompok lain kalian tidak bisa jawab. Nah, jadi materi ini kalian harus kuasai ya. Ya, silahkan diskusi, buat pertanyaan. Ya, silahkan ditulis. Pertanyaannya ditulis semua ya. Ya, jadi modulnya itu dibuka. Ya, buka, dibaca modulnya ini. Sudah ada yang selesai 3 pertanyaan? Belum? Kelompok C sudah selesai 3 pertanyaan? Sudah. Kelompok B sudah selesai atau belum? Belum? Ya, silakan dibuat pertanyaan. Kelompok A bagaimana? Sudah. Nah, jadi dibaca-baca ulang dulu modulnya dan pertanyaannya. Siapa tahu pertanyaannya ada yang kurang tepat atau kurang baik. Nah, silakan dibaca ulang. Jadi nanti Bapak sampaikan memang aturan mainnya ya. Sampai kalian buat pertanyaan. Nah, jadi nanti ketika Bapak persilahkan kelompok A untuk bertanya kepada kelompok B, maka kelompok B akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Tapi jika kelompok B atau kelompok yang diberikan pertanyaan tidak bisa menjawab, maka Bapak akan lemparkan ke kelompok yang lain. Nah, jadi begitu selanjutnya. Nah, kelompok B akan memberikan pertanyaan kepada kelompok C dan kelompok C akan menjawab. Kemudian kelompok C akan memberikan pertanyaan kepada kelompok A. Kelompok akan menjawab. Nah, jadi pertanyaan seperti itu akan bergiliran ya, sebanyak 3 kali. Tapi satu kelompok 1 pertanyaan dilontarkan secara bergantian. Bisa dipahami? Ya. Kalau begitu bisa kita mulai? Bisa. Dan nanti akan ada pertanyaan
berdiri ya. Di pertanyaannya dibaca dengan keras. Jelaskan pengertian interaksi sosial menurut Surjono Sukanto. Ya, jadi pertanyaannya jelaskan pengertian interaksi sosial menurut Surjono Sukanto. Jadi kira-kira kelompok B sudah bisa langsung menjawab? Ya bisa ya, silahkan coba kelompok B. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ya, sudah jadi itu ya. Jadi kelompok A sudah puas dengan pertanyaan dengan jawabannya? Sudah? Ya, kalau sudah kita beri aplaus dulu. Jadi, coba sekarang kelompok B memberikan pertanyaan kepada kelompok C. Ya, suaranya dikasih besar dan kelompok C disimak pertanyaannya, langsung dicatat dengan cepat. Sebutkan dan berikan contoh jenis-jenis interaksi sosial. Jadi pertanyaannya, sebutkan dan berikan contoh jenis-jenis interaksi sosial. Sudah bisa didengar? Sudah bisa langsung menjawab? Ya, coba dijawab. Interaksi sosial individu dengan individu, contohnya antara siswa dan siswa. Interaksi sosial individu dengan kelompok, contohnya antara siswa dan dewan guru. Interaksi kelompok dengan kelompok, contohnya antara kelompok siswa dan kelompok guru. Ya, jadi jenis-jenis interaksi sosial ya ada 3 tadi seperti itu. Jadi ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ada. Kelompok B tidak ada? Berarti sudah jelas jawabannya ya. Kalau sudah jelas, mari kita berikan aplaus. Jadi coba kelompok C berikan pertanyaan ke kelompok A. Sudah ada pertanyaannya kelompok C? Sudah. Coba. Jelaskan yang dimaksud dengan empati dan berikan contohnya. Jadi kelompok C dengan pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan empati dan berikan contohnya. Siapa yang bisa menjawab? Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seorang siswa yang mampu bisa masuk ke PTN, yang diharapkan orang tua, bahkan temannya, akan ikut merasakan kebahagiaan. Sudah? Ya, jadi itu jawabannya ya. Jadi kelompok C sudah didengarkan? Sudah? Jadi bagaimana? Sudah puas? Sudah puas. Kalau begitu kita berikan aplaus lagi. Jadi coba kelompok A, bisa ada pertanyaan? Ada? Coba berikan lagi pertanyaan kepada kelompok B. Mengapa tidak semua tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial? Ya, pertanyaannya mengapa tidak semua tindakan dapat dikatakan interaksi sosial? Jadi sambil kalian berdiskusi tanya jawab, Bapak juga langsung menilai kalian ya, keaktifan kalian. Ayo kelompok B, bisa langsung dijawab. Karena tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila semuanya berdiri di dalam jumlah pelaku dan lebih dari satu berlangsung secara timbal balik adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati serta adanya tujuan tertentu. Ya, sudah? Bagaimana kelompok A? Jelas? Jelas? Berarti sudah ada yang ditanyakan kan? Kalau begitu kita beri aplaus dulu pada kelompok yang menjawab. Kemudian kelompok B. Ada pertanyaan untuk kelompok C? Ya, silakan. Jelaskan perbedaan antara kontak sosial bersifat primer dan kontak sosial bersifat sekunder. Ya, ayo kelompok C, langsung jawab. Kontak sosial bersifat primer terjadi secara langsung seperti bertatap muka, sedangkan kontak sosial bersifat sekunder
terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Ya, masih ada yang mau ditanggapi? Ya, tidak ada, berarti sudah jelas? Nah, kalau begitu kita kasih hapus lagi. Kelompok C, coba kelompok C, kasih dulu pertanyaan lagi. Jelaskan yang dimaksud dengan komunikasi. Itu saja. Ya, jadi jelaskan yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, kelompok C bisa langsung dijawab. Nah, silakan. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling menguatkan perilaku entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan untuk menyampaikan pesan. Ya. Bagaimana kelompok C didengar jawabannya? Didengar, berarti sudah jelas. Nah, kalau begitu kita kasih aplaus lagi. Kemudian bisa ada lagi satu pertanyaan. Nah, siapa kira-kira kelompok A yang mau bertanya? Nah, Charles, silakan sebesar suaranya. Jelaskan pengertian interaksi sosial menurut kalian. Nah, jadi kelompok B, coba kira-kira apa itu interaksi sosial menurut kalian? Bisa langsung dijawab? Nah, coba. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gimana kelompok A jelas? Jelas. Jelas ya. Kalau begitu kita kasih aplaus lagi. Biar nambah semangat. Ini sudah pertanyaan yang keberapa? Ketiga. Ketiga ya, sudah tiga pertanyaan ya. Nah, jadi di sini kelompok B bertanya lagi ya. Jadi pertanyaan ketiga, ayo. Siapa yang bertanya? Jelaskan perbedaan antara imitasi dan sugesti. Nah, jadi jelaskan perbedaan antara imitasi dan sugesti. Imitasi adalah seseorang atau lebih meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Berdasarkan faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idola, sedangkan sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugesti terkadang tanpa berpikir rasional. Ya, sudah. Bisa didengarkan jawabannya tadi? Bisa. Sudah jelas? Jelas. Nah, kalau begitu biar tambah semangat kita kasih aplaus lagi. Jadi tinggal satu pertanyaan untuk kelompok C ya. Bagaimana kelompok C? Ada pertanyaan untuk kelompok A? Ada. Nah, silakan. Sebutkan dan jelaskan unsur pokok dan dalam komunikasi. Nah, jadi kelompok A bagaimana? Bisa langsung dijawab? Unsur pokok dalam komunikasi ada 5, yaitu 1. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. 2. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. 3. Pesan adalah suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. 4. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film biasanya memberikan pesan tersurat. 5. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Sudah? Nah, bagaimana kelompok C? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Nah, kalau begitu mari kita kasih aplaus lagi. Jadi dari diskusi tadi
tadi kalian sudah membuat masing-masing 3 pertanyaan setiap kelompok dan semua sudah menjawab ya. Jadi tadi pertanyaannya sudah bagus, sudah sesuai dengan materi kita hari ini. Jawabannya juga semua sudah berani untuk menjawab seperti itu. Jadi untuk memperdalam materi kita lagi pada pagi hari ini, Bapak akan berikan pertanyaan rebutan. Bisa dipahami ini? Nah, jadi kelompok yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan ya. Jadi bisa dimulai. Nah, jadi pertanyaannya itu jelaskan perbedaan pesan dan media. Siapa yang bisa menjawab? Ya, kelompok B, silakan. Bisa langsung dijawab. Pesan adalah suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan mengungkapkan emosi dan perasaan. Sedangkan media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film biasanya memberikan pesan tersurat. Ya, sangat bagus sekali ya. Mari kita berikan apel. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, coba kelompok A. Imitasi, sugesti, simpati, identifikasi. Jadi Bapak langsung semua ibu nilai ya. Apa tadi? Imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan empati. Ya, dan empati. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah? Nah, jadi kalau semua sudah jelas, Bapak akan mengumumkan ya siapa yang meraih skor tertinggi, karena Bapak sudah langsung mengambil nilainya tadi ya. Untuk diskusi kelompok Bapak sudah perhatikan siapa semua tadi yang aktif, bagaimana jawabannya dan bagaimana pertanyaannya, semua sudah ada. Jadi Bapak hitung dulu nilainya ya. Jadi mari Bapak menghitung, silakan kamu buka-buka saja kamu punya buku materi. Bapak sudah hitung nilainya ya. Jadi semua nilainya bagus, tapi ada yang lebih tinggi sedikit ya. Jadi kan sesuai yang Bapak sampaikan tadi, yang memiliki atau mendapatkan nilai tertinggi akan Bapak kasihkan hadiah ya. Hadiahnya tidak besar, tapi bisa kalian gunakan ya. Jadi ada hadiahnya. Hadiahnya, jadi Bapak sampaikan ya langsung. Jadi untuk nilai tertinggi itu dengan perolehan nilai 250 poin berdasarkan hasil pertanyaan dan jawaban. Jadi yang kedua itu 240 poin dan
terbaik yaitu kelompok B. Mana kelompok B? Ya, tes terulang dulu. Kelompok B menjawab semua suaranya jelas ya. Nah, kemudian yang terbaik kedua yaitu kelompok A. Karena tadi pertanyaan rebutan diambil oleh kelompok A juga. Jadi terbaik kedua. Kemudian yang terbaik ketiga yaitu kelompok C. Jadi mari kita tepuk tangan ya, jangan nah, jadi untuk kelompok yang paling baik Bapak kasih hadiah ya. Ini hadiahnya. Dan untuk yang terbaik kedua dan ketiga juga ada hadiahnya. Nah, hadiahnya isinya sama ya. Jadi nanti dibagi rata ya. Bisa dipahami ini? Nah, jadi dibagi rata. Nah, jadi kita lanjut. Nanti hadiahnya bisa langsung dibuka, langsung dibagi rata, boleh. Nah, kemudian sambil kalian melihat hadiahnya kalian, Bapak akan bagikan LKPD lagi untuk pengayaan, ya. Jadi coba perhatikan dulu kemarin. Nah, jadi ini ada pengayaan karena Bapak melihat tadi semua sudah bagus. Coba kelompok C semua sudah bagus tadi. Jadi ini ada LKPD ya. LKPD kamu kerjakan di rumah sebagai pengayaan. Bisa dipahami ini, jadi dibagikan masing-masing. Nah, jadi dibagi. Nah, ayo kelompok. Ya, disimpan saja dulu hadiahnya. Nah, ini ada LKPD, silakan kamu kerjakan di rumah ya. Karena Bapak sudah menilai tadi hasil kegiatan diskusinya sudah bagus dan ini ada tugas pengayaan. Ini PR, silakan dikerjakan di rumah ya. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian ya tadi Bapak sudah bagikan LKPD untuk pengayaan, silakan nanti itu dikerjakan di rumah. Kemudian Bapak mau sampaikan juga untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, jadi di rumah dipelajari memang ya, bisa dipahami ini. Nah, jadi sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, coba kelompok C berikan dulu kesimpulan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalani hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi itu ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, entah itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian misalnya bisa memberikan kesimpulan. Nah, coba Risma. Interaksi sosial berdasarkan jenisnya berbagi atas 3 bagian, yaitu interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, jadi itu tadi ya, bahwa jenis-jenis interaksi sosial ada 3 ya, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Masih ada yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, coba Charles. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari seorang, dalam secara timbal balik, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, adanya tujuan tertentu. Ya, jadi itu ya. Jadi